Kondisi ekonomi masyarakat tidak sedang baik-baik saja. Tarif PPN naik dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. GPR menjadi sorotan dalam negosiasi dagang terbaru antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Gelombang PHK karyawan menghantui sejumlah industri di tanah air. PPN bakal naik menjadi 12% di tahun 2025. 7 April, rupiah dibuka melemah sebesar 251 poin atau 1,51% ke level 16.904 per dolar Amerika. Ekonomi bahkan kembali ke level pandemi COVID-19, tepatnya terendah sejak kuartal 3 2021. 285,1 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 3 MTA. Di sini akan membahas tentang peranan dan sistem lembaga keuangan serta perekonomian di Indonesia. Sebelum memasuki materi, perkenalkan nama saya Humaira Amanda Noviandi. Perkenalkan, nama saya Lesi Ramawati. Nama saya Givari Astajayadi. Perkenalkan, nama saya Sarah Hayumi. Perkenalkan, nama saya Rekana Amalia. Jadi, sistem keuangan merupakan roda utama dalam perekonomian. Melalui sistem ini, berbagai aktivitas ekonomi seperti menabung, berinvestasi, dan meminjam dana dapat berjalan dengan lancar. Dalam video ini, kami akan menjelaskan bagaimana sistem keuangan bekerja, serta siapa saja lembaga yang berperan di dalamnya. Kami juga akan membahas tentang bagaimana kolaborasi antar Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan lembaga penjamin simpanan dalam menjaga sistem perekonomian Indonesia. Yuk kita mulai pembahasannya. Pernahkah kalian berpikir kemana perginya uang yang kita simpan di bank? Apakah uang itu hanya diam di sana atau justru ikut berputar dalam kegiatan ekonomi? Nah, jawabannya akan kita temukan dalam pembahasan hari ini tentang sistem keuangan. Sistem keuangan peran yang sangat vital dalam perekonomian. Ia berfungsi menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan modal ke pihak yang membutuhkan. Dengan kata lain, sistem keuangan adalah jembatan yang menghubungkan penabung, investor, dan pelaku usaha. Coba bayangkan, tanpa sistem keuangan, bagaimana mungkin sebuah usaha kecil bisa mendapatkan modal untuk bergerak? Sebagai contoh, dana tabungan masyarakat di bank digunakan untuk membiayai UMKM dan industri. Dari situ, terciptalah lapangan kerja dan perputaran ekonomi. Tapi, apa yang terjadi jika sistem keuangan tidak berjalan dengan baik? Tentu akan muncul masalah seperti perlambatan ekonomi, inflasi tinggi, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Karena itu, sistem keuangan yang sehat menjadi syarat utama agar ekonomi tetap stabil. Menjaga stabilitas ini, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P2SK. Undang-undang ini memperkuat koordinasi antara 3 lembaga penting. Yang pertama, Bank Indonesia, yaitu menjaga stabilitas moneter dan nilai tukar. Yang kedua, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, mengawasi lembaga keuangan agar berjalan adil dan transparan. Dan yang terakhir, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, menjamin simpanan masyarakat agar tetap aman. Di era globalisasi seperti sekarang, sistem keuangan kita menghadapi banyak tantangan seperti fluktuasi nilai tukar, risiko krisis ekonomi dunia, hingga disrupsi teknologi digital seperti fintech. Nah, disinilah pentingnya sinergi antar lembaga keuangan. Dengan kerjasama yang kuat, Indonesia bisa memiliki sistem keuangan yang tangguh, modern, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Jadi, teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa sistem keuangan bukan hanya sekedar urusan uang, tetapi fondasi yang menopang seluruh aktivitas ekonomi. Sekarang, saya ingin mengajak kita berpikir sejenak, bagaimana peran kita sebagai generasi muda dalam menjaga dan memahami sistem keuangan nasional. Karena pada akhirnya masa depan ekonomi Indonesia ada di tangan kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mari kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Dalam kehidupan sehari-hari kita tentu sering mendengar istilah seperti bank, pinjaman, tabungan, fintech, atau QRIS. Nah, semua itu sebenarnya merupakan bagian dari sistem keuangan. Dan melalui video ini kita akan mempelajari pengertian dari sistem keuangan, fungsi utamanya, lembaga-lembaga yang terlibat, serta perkembangan teknologi yang membuat sistem keuangan semakin maju
dan mudah diakses oleh masyarakat. Secara sederhana, sistem keuangan adalah mekanisme yang menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana atau surplus dana dengan pihak yang membutuhkan dana atau defisit dana. Pihak surplus dana biasanya berasal dari rumah tangga, perusahaan besar, ataupun lembaga yang memiliki tabungan dan investasi. Sedangkan pihak defisit dana adalah pihak yang memerlukan tambahan modal, misalnya UMKM, sektor industri, atau pemerintah yang ingin membiayai proyek pembangunan. Melalui sistem keuangan, dana yang sebelumnya hanya disimpan bisa dimanfaatkan secara produktif untuk kegiatan ekonomi. Sistem keuangan juga memastikan agar aliran uang di masyarakat berjalan secara lancar dan juga efisien. Untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut, sistem keuangan melibatkan berbagai lembaga keuangan. Di Indonesia, lembaga keuangan dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu yang pertama, lembaga keuangan bank. Contohnya seperti bank umum, bank syariah, dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Tugas utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan, giro, deposito, dan kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Yang kedua, lembaga keuangan non-bank. Contohnya adalah perusahaan asuransi, dana pensiun, koperasi, simpan pinjam, perusahaan pembiayaan, dan fintech. Meskipun bukan bank, lembaga-lembaga ini tetap berperan dalam menyediakan jasa keuangan seperti investasi, perlindungan risiko, dan pembiayaan. Yang ketiga, lembaga pendukung sistem keuangan. Terdiri dari Bank Indonesia atau BI sebagai bank sentral yang menjaga kestabilan nilai rupiah dan sistem moneter. Yang kedua, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan agar tetap berjalan sehat dan juga transparan. Yang ketiga, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS yang menjamin dana dari nasabah di bank agar tetap aman jika terjadi masalah pada lembaga keuangan tersebut. Teknologi keuangan atau financial teknologi fintech membantu memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, termasuk di daerah terpencil yang sebelumnya belum terjangkau oleh bank. Pemerintah Indonesia menargetkan tingkat inklusi keuangan mencapai 90% pada tahun 2025. Artinya diharapkan 9 dari 10 penduduk Indonesia sudah memiliki akses terhadap layanan keuangan yang formal, baik melalui bank maupun aplikasi digital. Sistem keuangan tentunya memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung kegiatan ekonomi suatu negara. Beberapa manfaat penting dari sistem keuangan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjadi sarana penghimpun dana dan penyalur dana. Sistem keuangan membuat dana yang menganggur dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Dengan tersedianya modal, kegiatan produksi dan investasi dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, menjadi alat pengendali ekonomi. Pemerintah bisa mengatur kebijakan moneter seperti suku bunga, cadangan devisa, dan peredaran uang melalui sistem keuangan. Dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena sistem keuangan yang sehat membuat masyarakat akan lebih mudah memperoleh dana untuk pendidikan, usaha, maupun kebutuhan hidup lainnya. Jadi, teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang peran bank dan sistem perbankan di Indonesia. Bank itu bisa dibilang sebagai motor utama perekonomian, karena hampir semua kegiatan ekonomi masyarakat nggak lepas dari peran bank. Mulai dari menabung, pinjam uang, sampai melakukan transaksi keuangan, semuanya melalui bank. Secara umum, bank memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama itu ada funding, yaitu menghimpun dana dari masyarakat, misalnya lewat tabungan, giro, deposito. Dan yang kedua itu ada lending, yaitu menyalurkan kembali dana dalam bentuk kredit. Bisa berupa kredit usaha, seperti modal kerja, investasi, atau kredit konsumtif seperti pembelian kendaraan dan rumah. Yang ketiga itu ada service, yaitu memberikan berbagai layanan seperti transfer uang, pembayaran tagihan, kartu kredit, hingga mobile banking dan internet banking lainnya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sendiri menganut yang disebut dengan dual banking system, yaitu 2 sistem perbankan yang berjalan berdampingan. Ada bank konvensional yang menggunakan sistem bunga dan ada bank syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil. Perbedaan sistem ini memberikan pilihan bagi masyarakat sesuai kebutuhan dan keyakinannya, tapi keduanya punya tujuan yang sama, yaitu membantu kegiatan ekonomi masyarakat. Adapun contoh nyatanya bisa kita lihat dari program kredit usaha rakyat, atau program ini
lain untuk mendapatkan pembiayaan dengan bunga yang rendah. Jadi, lewat bank, para pengusaha kecil bisa mengembangkan usahanya dan ikut menggerakkan ekonomi daerah. Agar bank tetap sehat dan stabil, pemerintah juga mengatur kinerja perbankan lewat indikator penting seperti CAR atau Capital Adequacy Ratio yang menunjukkan beberapa kuat modal bank. LDR atau Loan to Deposit Ratio yang membandingkan antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan dana yang dihimpun. GWM atau Giro Wajib Minimum yaitu cadangan dana yang wajib disimpan di Bank Indonesia. Semua indikator ini penting agar bank tetap mampu menjalankan fungsinya dengan baik dan menjaga kestabilan ekonomi negara. Jadi, bisa disimpulkan, bank berperan besar dalam menggerakkan perekonomian melalui 3 fungsi utama. Yang pertama, menghimpun dana, yang kedua itu menyalurkan kredit, dan yang ketiga memberikan berbagai layanan keuangan. Dengan adanya sistem perbankan yang sehat dan baik, konvensional mampu syariah perekonomian Indonesia bisa tumbuh lebih stabil dan masyarakat pun semakin terbantu. Halo teman-teman, tahukah Anda, stabilitas sistem keuangan di Indonesia dijaga oleh 3 lembaga utama. Mereka ini adalah pilar-pilar penting yang memastikan uang Anda aman dan perekonomian berjalan dengan lancar. Yang pertama adalah Bank Indonesia atau disingkat dengan BI. BI adalah bank sentral kita. Tugas utamanya adalah mengatur kebijakan moneter seperti menentukan suku bunga acuan, yaitu BI rate. Selain itu, BI juga mengatur sistem pembayaran nasional seperti BIPS dan standarisasi pembayaran digital melalui QRIS. Intinya, BI mengatur peredaran uang. Saat harga-harga cenderung naik tinggi, BI akan menaikkan suku bunga acuannya. Tujuannya adalah untuk mengerem aktivitas pinjaman dan mendorong masyarakat menabung, sehingga jumlah uang yang beredar berkurang dan pada akhirnya kenaikan harga dapat terkendali. Berikutnya, ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jika BI mengatur kebijakan moneter, OJK ini adalah pengawasnya. OJK menguasai seluruh sektor jasa keuangan, mulai dari perbankan, pasar modal, hingga industri keuangan dan bank. Dan yang paling penting, OJK bertugas melindungi kita para konsumen. Saat marak terjadi kasus penipuan atau ancaman dari pinjaman online, OJK melalui Satgas Waspada Investasi langsung bergerak memblokir dan mengumumkan daftar pinjol ilegal tersebut. Ini adalah upaya OJK untuk melindungi data dan harta masyarakat dari kerugian investasi dan pinjaman yang tidak sah. Pilar ketiga adalah lembaga penjamin simpanan atau LPS. LPS inilah yang memberikan rasa aman bagi para penabung. LPS menjamin simpanan masyarakat di bank. Saat ini, batas jaminannya mencapai 2 miliar per rekening. Selain menjamin simpanan, LPS juga menangani resolusi bank bermasalah. Ketika sebuah bank perkreditan rakyat atau BPR dicabut izin usahanya oleh OJK karena bangkrut, LPS akan segera turun tangan. LPS akan memverifikasi data nasabah dan membayarkan klaim simpanan mereka yang memenuhi syarat, sehingga uang tabungan masyarakat hingga batas maksimal jaminan tetap aman dan dikembalikan. Ketiga lembaga ini, BI, OJK, dan LPS tidak bekerja sendiri-sendiri. Mereka bekerja bersama-sama. Kolaborasi mereka sangat krusial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan yang terpenting, menjaga kepercayaan publik. Itu dia 3 pilar penjaga keuangan Indonesia. Semoga bermanfaat. Teman-teman, tahu nggak sih apa fungsi utama bank dalam perekonomian kita? Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua kegiatan ekonomi bersentuhan dengan bank. Mulai dari menerima gaji, membayar tagihan, sampai melakukan investasi. Semuanya lewat sistem perbankan. Nah, salah satu fungsi terpenting bank adalah fungsi intermediasi, yaitu bagaimana bank menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan uang kepada pihak yang membutuhkan. Namun, tugas ini nggak sesederhana itu loh. Bank harus mampu menyeimbangkan antara penghimpunan dan penyaluran dana agar sistem keuangan tetap stabil dan ekonomi bisa terus tumbuh. Pertama, mari kita bahas bagaimana bank menghimpun dana dari masyarakat. Bank memiliki berbagai instrumen yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter nasabahnya. Yang pertama, giro. Giro biasanya digunakan oleh perusahaan untuk transaksi harian karena bisa ditarik kapan saja. Yang kedua, tabungan. Pilihan masyarakat umum untuk menyimpan uang dengan fleksibilitas tinggi. Yang ketiga, deposito.
Bagi nasabah yang ingin menyimpan dananya dalam jangka waktu tertentu dengan bunga lebih tinggi. Selain itu, ada juga pinjaman antar bank dan instrumen pasar uang yang digunakan bank untuk menjaga likuiditas. Bagaimana sih data terkini mengenai penghimpunan dana? Menurut Otoritas Jasa Keuangan, hingga Juli 2025, total dana pihak ketiga atau DPK perbankan Indonesia mencapai 8.273 triliun, naik sekitar 6,4% dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan masih sangat tinggi. Bayangkan kalau masyarakat enggan menabung di bank, perputaran uang di ekonomi bisa terhambat. Karena bank dipercaya, uang yang disimpan bisa dimanfaatkan kembali untuk pembiayaan berbagai sektor produktif. Inilah yang membuat penghimpunan dana menjadi fondasi utama sistem keuangan. Setelah dana terkumpul, tugas bank berikutnya adalah menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau kredit. Proses ini disebut lending dan menjadi inti dari fungsi intermediasi. Beberapa jenis penyaluran dana antara lain, yang pertama ada kredit konsumtif. Kredit konsumtif ini misalnya untuk membeli rumah, kendaraan, atau kebutuhan pribadi. Selanjutnya, kredit produktif. Kredit produktif untuk mendukung kegiatan usaha seperti modal kerja atau investasi. Selanjutnya, kredit usaha rakyat atau yang biasa kita sebut dengan KUR. Program pemerintah yang sangat membantu UMKM. Selanjutnya, pembiayaan syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil melalui akad seperti murabahah, mudrabahah, dan musyarakah. Di sini terdapat data relevan, yaitu hingga semester 1 2025, penyaluran KUR nasional telah menembus 232 triliun dan sektor UMKM menjadi penyerapan terbesar, yakni sekitar 60% dari total kredit produktif bank. Dengan penyaluran seperti ini, bank membantu masyarakat mewujudkan impian, dari punya rumah, memulai bisnis, hingga memperluas usaha. Dan ketika bisnis tumbuh, lapangan kerja baru pun tercipta. Yaitu prinsip 5C dalam kredit. Tentu saja, bank tidak bisa menyalurkan dana sembarangan. Setiap pengajuan kredit harus melalui analis ketat dengan prinsip 5C. Di antaranya, yang pertama, karakter, kejujuran dan reputasi calon debitur. Selanjutnya, kapasiti, kemampuan dalam membayar. Dan yang ketiga, kapital kekuatan modal. Keempat, kolateral, yaitu jaminan yang bisa diberikan. Lalu yang kelima, condition of economy, yaitu kondisi ekonomi secara umum. Melalui penilaian ini, bank bisa memperkirakan risiko gagal bayar. Misalnya, ketika kondisi ekonomi sedang menurun, bank akan lebih selektif dalam memberi kredit. Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas dan menghindari krisis keuangan. Kalau fungsi intermediasi ini berjalan dengan baik, dampaknya luar biasa bagi ekonomi nasional. Bank dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan baru, serta memperkuat daya saing sektor usaha. Adapun contoh nyatanya, yaitu pada tahun 2024, sektor perbankan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,1% dengan penyaluran kredit mencapai 7.500 triliun. Dari angka itu, jutaan usaha mikro dan menengah memperoleh pembiayaan baru dan ratusan ribu tenaga kerja terserap. Jadi, setiap kali kita menabung atau mengambil kredit di bank, sebenarnya kita ikut berpartisipasi dalam roda besar perekonomian Indonesia. Dari semua pembahasan yang saya bahas tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa bank bukan hanya tempat untuk menyimpan uang, tetapi juga penjembatan antara pihak yang punya dana dan pihak yang membutuhkan dana. Fungsi intermediasi inilah yang menjadikan bank sebagai tulang punggung sistem keuangan nasional. Tanpa fungsi ini, perputaran uang akan lambat, investor macet, dan ekonomi bisa melemah. Namun, dengan sistem perbankan yang sehat, ekonomi Indonesia bisa tumbuh secara stabil, inklusif, dan berkelanjutan. Jadi, lain kali saat kalian menabung di bank, ingatlah kalian sedang ikut menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Itu tadi materi yang telah kami sampaikan dalam bentuk video. Semoga materi dan dalam bentuk video tersebut dapat memberi manfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi